Andin, menantu yang tante sayang, istrinya Aldebaran. Dan kehilangan Andin membuat tante jadi teringat akan masa lalu tante yang sudah tante kubur dalam-dalam. Tante punya masa lalu dengan seorang perempuan bernama Sekar. Sekarlah yang membuat Andin pergi untuk selamat. Apanya nak duduk? Kok belum pada tidur? Kamu dari mana, Harumi? Kau baru sampai rumah? Dari rumah temanku dong, Mbak. Terus kalian beli kopi kesukaan aku. Aku ke kamar dulu ya. Capek, mau tidur. Dah. Ya udahlah, udah capek ngurusin gitu. Udah. Nggak usah diurusin. Biarin Ben. Ya? Ternyata ada gunanya juga. Aku hidup susah dan jadi barista di Amerika. Ternyata itu bisa jadi senjata ampuh buat narik semua perhatian pria. Aku happy banget deh hari ini. Sekarang aku udah punya Mas Surya dalam genggamanku. Surya pasti bisa aku manfaatin dan aku ambil uangnya. Baru ngebayanginnya aja udah bikin aku happy banget. Aku akan bikin Surya suka sama aku, cinta mati dan gak akan bisa hidup tanpa aku. Sampai dia akan nurutin semua keinginan aku. Aku yakin, aku pasti bisa ngebuat dia jatuh dalam pelukanku dalam waktu yang singkat. Sehingga aku bisa secepatnya memiliki uang ataupun harta dia juga. Seperti yang selama ini aku lakuin ke cowok-cowok yang lain. Biasa. Iya, memang kelihatannya orang ini sangat waspada. Pak. Ojek, Pak. Pak Juno. Ya. Mari, Pak. Ya. Oke, suruh Pak. Elsa sudah tertidur pulas. Mungkin karena kelelahan mengurus aku selama di rumah sakit. Tapi sekarang sudah saatnya. Aku harus pergi menemui Juno. Aku harus mengurus sesuatu yang penting. Langkah berikutnya untuk memastikan apa yang aku lakukan selama ini benar atau salah. Karena aku tidak mau melakukan hal yang salah dan membuat aku menyesal nantinya. Termasuk menyesal dan merasa bersalah kepada Elsa. Ternyata mereka masih mengikuti saya. Mereka mau menjebak saya rupanya. Pak Devan ya? Iya. Silakan masuk, Pak. Mas, sini Mas, berhenti sini Mas, betul. Iya, iya. Berhenti. Bentar ya Mas ya, tunggu ya. Iya. Tunggu sebentar ya Mas ya. Iya, iya.
Dia turun, Sa. Mau kemana dia? Sepertinya dia suruh tukang ojek yang nunggu, Pak. Apa lebih baik kalau kita samperin aja? Jangan. Takutnya bikin curiga. Mas. Sini sebentar. Mas, saya minta tolong boleh nggak? Pak, dia naik, Pak. Ya, itu dia. Lebih baik kita ikutin dia sekarang. Sebelum kita ketinggalan. Oke, saya hanya perlu pesan ojol lain agar saya bisa segera menemui Pak Devan. Pak Devan, saya mau laporan, Pak. Tadi saya sempat ditangkap oleh Randy dan Rija, Pak. Tapi saya nggak buka mulut, Pak Devan tenang aja. Mereka hanya tahu kalau saya orang suruhan Tegar, Pak. Apa reaksi mereka? Mereka mungkin sedikit shock, Pak. Tapi setelah itu saya berhasil melarikan diri dari mereka. Dan ternyata itu hanya akal-akalan mereka untuk diam-diam mengikuti saya, Pak. Tapi akhirnya saya berhasil mengecoh mereka. Kamu yakin kamu berhasil mengecoh mereka? Saya yakin sekali, Pak. Saya sudah mengarahkan mereka ke tempat yang jauh dari tempat pertemuan kita ini. Jadi, menurut saya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, Pak. Terus apa yang membuat kamu meminta saya untuk datang ke sini? Iya, Pak. Sebenarnya saya ingin menanyakan sesuatu hal, Pak. Saya ingin menanyakan soal perlakuan Pak Devan terhadap Ibu Rosa. Kenapa saat itu Pak Devan merubah rencana? Bukankah seharusnya kita membiarkan Ibu Rosa itu terbakar dalam mobil, Pak? Saya sudah punya rencana lain. Dan saya rasa rencana saya ini lebih bagus dari rencana awal. Rencana seperti apa, Pak? Tapi Bapak tetap ada pendirian kan untuk membalaskan dendam Ibu Sekar, Pak? Ya, tentu saja. Saya tidak akan lupa dengan misi-misi saya. Saya juga tidak akan lupa bahwa saya harus membalaskan dendam ibu saya. Ternyata nggak sia-sia aku ancam Dio. Devan benar-benar percaya dengan ucapan Dio. Dengan ini, semua urusanku akan mudah. Saya nggak akan lupa dengan dendam-dendam saya kepada orang-orang itu. Alasan saya menyelamatkan Ibu Rosa, agar mereka semua percaya kepada saya. Dan setelah itu, mereka pasti akan terkejut. Kalau ternyata saya, orang yang paling mereka percaya, justru membalaskan dendam Ibu Sekar. Baiklah, kalau memang begitu rencana Pak Devan, saya selalu akan dukung dan support apapun yang Pak Devan rencanakan, Pak. Apa mungkin rumah Tegar ada di sekitar sini ya? Bisa jadi, Pak, tapi kita harus terus memantau dia, Pak. Tapi pantar dulu, Pak. Apa sepertinya Tegar tahu kita buntutin dia? Kok dia kelihatan buru-buru banget nih? Kita kejar dia, Pak. Juno! Mas! Tunggu, Juno! Kamu siapa? Juno mana? Juno mana? Saya nggak tahu, Pak. Jangan Mas. Lihat saya. Terus ngapain gua Mas pakai baju Juno? Jadi gini, Mas. Pas saya di toilet, orang itu ngasih saya uang dengan syarat saya harus ganti baju, naik ojek. Setelah naik ojek, saya disuruh kabur, Bang. Toilet tadi? Ya.
Jadi mas, maaf ya. Makasih Siap. mas. Pak, sepertinya Juno tahu kalau kita buntutin dia, Pak. Iya pasti. Makanya dia nyuruh orang untuk menggantikan dia pas tadi dia berhenti pertama kali. Ya kan? Ya udah sekarang mendingan gini. Kita kembali lagi ke tempat tadi dan kita coba cek CCTV di sana. Siapa tahu kita bisa tahu dia pergi kemana. Ayo. Kalian benar-benar pintar memainkan peran. Kalian sok peduli dan sayang dengan saya. Padahal sebenarnya kalian begitu kejam. Kamu datang tanggap seperti anak tante sendiri. Otomatis Devon juga sudah seperti anak tante sendiri. Elsa butuh seseorang yang baik. Yang mencintai dia apa adanya. Yang bisa menjaga dia. Mencintai dia seperti Om mencintai Elsa. Dan Om melihat kualitas yang luar biasa di kamu. Coba lihat. Lucu. Bagus. 1, 2, 3. Hap. Iya. Oh, kuat kan? Kalian benar-benar penjahat. Nyaris saja saya tertipu dengan sandiwara Elsa, Papa Surya dan Bu Rosa. Kalian berdua benar-benar terlihat baik. Padahal kalian adalah orang-orang jahat yang sudah membuat mama saya menderita. Dan kalian hampir saja membuat hati saya goyah. Percaya kalau kalian seperti malaikat. Padahal perbuatan kalian keji. Tunggu pembalasan saya. Saya tidak akan diam. Saya akan membuat kalian lebih menderita. Untung aja Pak Devan masih bisa dikontrol. Masih bisa dimanipulasi untuk membalas dendam. Tadinya aku benar-benar khawatir kalau dia sampai tahu soal kenyataan Ibu Sekar seperti apa. Kenyataan kalau memang Ibu Sekar lah penyebab seluruh konflik di Pondok Pelita, termasuk kematian Andin. Sekarang, sebagai balas budiku kepada Ibu Sekar, aku akan meneruskan apa yang dulu telah Ibu Sekar lakukan. Memangnya siapa aja yang kamu pernah ngerasain kehilangan? Mama. Dan Mbak Andin pastinya. Saat itu aku benar-benar hancur. Saat tahu Mbak Andin meninggal. Dan semua itu karena Tante Sekar. Kejadian ini membuat tante mengingat rasanya kehilangan Andin. Andin, menantu yang tante sayang, istrinya Aldebaran. Dan kehilangan Andin membuat tante jadi teringat akan masa lalu tante yang sudah tante kubur dalam-dalam. Tante punya masa lalu dengan seorang perempuan bernama Sekar. Sekarlah yang membuat Andin pergi untuk selamanya.